Namun saat melangkah mendekati pintu kamar, telinganya menangkap suara yang membuat jantungnya berdetak kencang. Dari dalam kamar terdengar suara desahan dan erangan yang tidak asing. Suara khas dua orang yang sedang bercinta. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Kecil kita berjumpa, cerita indah, kisah nyata. Elin Story penuh makna, mengangkat suara para penggemar. Elin Story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Pak Tarno di Jawa Tengah. Namaku Tarno. Aku ingin berbagi kisah nyata yang dialami Budi, tetanggaku yang juga kawan baikku sejak kecil. Diary, desa kami berada di daerah pelosok yang masuk dalam wilayah Jawa Tengah. Sebuah desa yang tenang, jauh dari hingar-bingar kota. Adalah Budi, sebut saja demikian. Seorang pria sederhana yang penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Ia hidup bersama istrinya, Rina, dan anak lelaki mereka yang masih berusia 8 tahun, Andi. Kehidupan mereka terlihat harmonis di mata tetangga. Setiap hari Budi bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, sementara Rina mengurus rumah tangga. Namun, di balik kedamaian yang tampak di permukaan, ada rahasia kelam yang siap mengubah hidup mereka selamanya. Kisah ini bermula di bulan suci Ramadan, ketika malam tarawih di musola desa menjadi rutinitas Budi dan Andi. Pada malam itu, seperti biasa, mereka berjalan bersama ke musola. Namun sebelum sholat dimulai, perut Budi tiba-tiba terasa mulas. Dengan raut wajah yang menahan rasa tidak nyaman, Budi bergegas keluar dari musola dan memutuskan untuk pulang ke rumah, karena WC musola yang kurang nyaman. Namun sebelum pulang, Budi menitipkan Andi padaku untuk menjaganya selama dia pulang. Ketika Budi sampai di depan rumahnya, suasana terasa sunyi. Lampu kamar terlihat menyala dan pintu depan sedikit terbuka. Ia tak berpikir banyak, hanya ingin segera ke kamar mandi. Namun saat melangkah mendekati pintu kamar, telinganya menangkap suara yang membuat jantungnya berdetak kencang. Dari dalam kamar terdengar suara desahan dan erangan yang tidak asing. Suara khas dua orang yang sedang bercinta. Dengan perasaan campur aduk antara kaget dan marah, Budi mendorong pintu kamar yang ternyata tak dikunci. Betapa terkejutnya ia saat menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan akan terjadi dalam hidupnya. Rina, istrinya, tengah berselingkuh dengan Salman, tetangga mereka. Mata Budi membelalak, sementara tubuhnya seketika kaku. Rina dan Salman yang juga kaget melihat kehadiran Budi langsung berusaha menutupi diri dengan selimut. Namun bagi Budi semuanya sudah jelas.
Rasa hancur menyelimuti hatinya. Desas-desus tentang perselingkuhan istrinya yang pernah ia dengar dari mulut tetangga akhirnya terbukti benar. Selama ini ia memilih tidak percaya pada gosip-gosip itu, meyakini bahwa Rina tak mungkin mengkhianatinya. Namun kini kenyataan pahit itu ada di depan matanya sendiri. Diary. Setelah beberapa detik yang terasa seperti seabad, Budi keluar dari kamar, meninggalkan mereka berdua yang tampak panik dan ketakutan. Ia tak mengatakan apapun, namun dalam hatinya amarah dan rasa sakit bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin istrinya yang telah ia percayai dan cintai tega mengkhianatinya? Bagaimana mungkin Salman, tetangga yang selama ini ia anggap teman, berkhianat di belakangnya? Diary. Berita perselingkuhan ini dengan cepat menyebar ke seluruh desa. Pada pagi harinya, masyarakat desa berkumpul. Dalam tradisi desa mereka, perselingkuhan adalah pelanggaran berat yang harus diselesaikan secara adat. Rina dan Salman diarak keliling desa sebagai bentuk hukuman sosial, sebuah ritual yang membuat mereka dipermalukan di hadapan seluruh warga. Semua orang memandang mereka dengan tatapan penuh hinaan, sementara Budi dengan hati yang hancur hanya bisa diam menyaksikan. Setelah prosesi pengaraan dilanjutkan dengan sidang adat di balai desa. Di hadapan para sesepuh dan tokoh masyarakat, Rina dan Salman mengakui kesalahan mereka. Mereka meminta maaf pada Budi dan masyarakat. Namun bagi Budi, semuanya sudah terlambat. Luka yang mereka tinggalkan terlalu dalam untuk disembuhkan dengan kata-kata maaf. Budi tahu bahwa ia tidak bisa lagi hidup dengan seseorang yang telah menghancurkan kepercayaannya. Dengan hati yang berat, ia memutuskan untuk menceraikan Rina. Baginya, ini adalah keputusan yang paling menyakitkan, tetapi juga yang paling benar. Budi harus melanjutkan hidupnya demi anaknya Andi, yang belum tahu sepenuhnya apa yang telah terjadi. Diary. Setelah perceraian itu, Budi tinggal bersama Andi. Kehidupan mereka tak lagi sama. Namun Budi berusaha tegar demi putranya. Meski perasaannya terluka, Budi yakin bahwa suatu hari ia akan bisa bangkit dan melupakan kepahitan yang pernah menghampiri hidupnya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi banyak orang di desa kami. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Tarno di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Tarno yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Tarno atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.